Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Aurel selaku host dari Project Podcast Kelompok 1 dan selamat datang di podcast kami. Podcast Duduk Manis dan Bercerita, podcast ini adalah sebuah proyek kewarganegaraan yang kami buat dengan topik tentang permasalahan di bidang sosial dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Pada podcast kami kali ini, kita akan membahas suatu topik yang pastinya sudah nggak asing lagi nih teman-teman. Tapi sebelum aku mulai pembahasan topik, aku mau kenalin temanku kalian dulu nih. Pada podcast kali ini, aku nggak sendirian. Tapi aku ditemani oleh Airin. Halo Airin. Halo Aurel, halo semuanya. Perkenalkan, aku Airin. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Nah, karena teman-teman sudah kenal dengan Airin, yang bakal nemenin aku di podcast kali ini, yuk langsung aja kita masuk pembahasan topiknya. Ya, langsung saja yuk. Kira-kira topik tentang apa nih, Aurel, yang bakal kita bahas? Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan mental pada remaja nih, Airin. Wah, asik nih. Ngomong-ngomong tentang kesehatan mental, kira-kira teman-teman semua sudah tahu belum nih? Apa sih kesehatan mental itu? Kalau teman-teman semua belum tahu, yuk simak pembahasan mengenai apa itu kesehatan mental yang akan dijelaskan oleh Aurel. Menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya, mampu untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif, dan berkontribusi untuk lingkungannya. Nah, sekarang teman-teman sudah pada tahu kan apa itu kesehatan mental? Bicara tentang kesehatan mental, teman-teman semua tahu nggak sih kalau kesehatan mental itu sangat penting? Kesehatan mental tidak hanya penting untuk kalangan orang dewasa saja loh, tapi mulai dari anak-anak sampai remaja juga penting loh. Kira-kira kenapa sih Rin kesehatan mental itu penting banget buat kita? Menurut artikel Unit Layanan Konseling Perlindungan dan Kekerasan Seksual Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya yang aku baca, kesehatan mental itu sangat penting bagi kita semua, apalagi di era modern seperti ini. Karena setiap individu akan terus berproses dalam dirinya, termasuk proses perkembangan diri dengan sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental. Dengan kesehatan mental yang baik, maka seseorang akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu dia Aurel, alasan kenapa kesehatan mental itu sangat penting buat kita. Oh gitu ya, nice infoin. Sekarang teman-teman semua udah pada tahu kan kenapa kesehatan mental itu penting buat kita? Bener banget, apalagi buat anak-anak remaja seusia kita gini Rel. Kesehatan mental penting banget buat dijaga. Jika seseorang anak melewati masa remajanya dengan gangguan kesehatan mental, maka akan berdampak pada pola hidupnya. Contohnya seperti kesulitan dalam bersosialisasi, kesulitan dalam membuat suatu pilihan, mengalami gangguan emosional, bahkan memicu untuk menyakiti dirinya sendiri sebagai bentuk pelarian dari rasa stresnya. Wah, ternyata berpengaruh itu ya? Iya betul, makanya penting untuk dijaga. Cara menjaganya juga nggak susah kok. Untuk menjaga kesehatan mental remaja, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Bener banget, cara menjaga kesehatan remaja gak susah kok. Seperti yang aku baca di artikel Nurse Universitas Airlangga, cara menjaga kesehatan mental pada remaja bisa dimulai dengan selalu mengatakan hal positif pada diri sendiri, menuliskan hal yang patut disyukuri, fokus pada suatu hal dalam satu waktu, olahraga, belajar terbuka pada seseorang, dan tidur tepat waktu. Kedengarannya memang sederhana dan sepele, tapi cukup berpengaruh loh untuk kesehatan mental kita sebagai seorang remaja. Betul, hal-hal yang tadi kamu sebutkan memang kedengarannya sederhana dan sepele, bahkan seringkali diabaikan nih, sehingga kasus gangguan kesehatan mental pada remaja di negara kita, Indonesia, cukup tinggi. Menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022, 15,5 juta atau 34,9% remaja mengalami gangguan mental. Dan 2,45 juta atau 5,5% remaja mengalami gangguan mental.
Dari jumlah itu, baru 2,6% yang mengakses layanan konseling baik emosi maupun berperilaku. Wah, cukup tinggi ya. Tapi sedikit juga yang mendapat layanan konseling. Iya nih, menurut beberapa artikel tentang kesehatan mental pada remaja, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk para remaja mendapatkan pelayanan konseling yang layak. Misalnya, seperti minimnya ketersediaan layanan, diagnosis yang lemah, atau pengalaman buruk saat konsultasi. Iya betul, tapi nggak hanya itu loh Rin. Peranan orang tua juga penting. Masih ada beberapa orang tua di luar sana yang kurang peduli nih sama kesehatan mental anaknya. Menurut survei INAMHS, hasil survei mendeteksi bahwa hanya 4,3% orang tua yang menyadari bahwa anak remaja mereka butuh dukungan kesehatan mental. Iya ya Rel, mungkin masih banyak juga nih yang belum tahu apa saja sih gejala-gejala gangguan mental yang dialami oleh remaja. Yuk sama-sama kita bahas. Menurut artikel Universitas Gadjah Mada atau UGM, gejala umum stres yang ditemui pada gangguan fisik adalah seperti mudah kelelahan, pusing, diare, tekanan darah naik, mual, sakit di dada, gemetar, sakit perut, sulit tidur, sulit bernafas, peningkatan detak jantung, dan gatal-gatal di kulit. Sementara gangguan pikiran ditunjukkan adanya sulit konsentrasi, mudah lupa, sulit mengambil keputusan, distorsi, berpikir irasional, sulit mengingat, paranoia, kesulitan menyelesaikan masalah, dan gagal fokus. Sedangkan gangguan pada emosional dan tindakan dapat dilihat dari tanda seseorang itu mudah marah, menarik diri, banyak absen atau tidak hadir, sering terlambat, terlalu sensitif, makanan yang kompulsif, menyelesaikan masalah dengan pelarian ke minuman keras, obat, dan rokok. Lalu, gangguan dalam hubungan interpersonal dan perubahan pada pola tidur dan pola makan. Dan menurut dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat FKK MK UGM, Prof. Dr. Randa Yayi Suryo Prabandari, MSI PhD, mengatakan jika dibiarkan berlarut-larut, maka tingkat stres yang berlarut-larut bisa menjurus pada kondisi depresi dengan adanya gejala munculnya perasaan sedih yang berlebihan, kehilangan minat dan kesenangan, perasaan merasa tidak berguna, gangguan tidur dan gangguan selera makan, menjadi tidak bersemangat, mengalami konsentrasi rendah, dan perasaan tidak berdaya. Nah, maka dari itu, remaja-remaja seusia kita ini butuh lebih banyak perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari orang tua dan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Iya betul, sudah saatnya kita semua peduli nih dengan kesehatan mental pada remaja. Yap, betul. Karena kesehatan mental pada remaja sangat berpengaruh dalam proses tumbuh kembang kita sebagai seorang remaja. Sekarang teman-teman semua sudah tahu kan tentang pentingnya kesehatan mental pada remaja. Tentunya udah dong Rin, kita harap semoga dengan adanya podcast ini bisa membantu dan menambah wawasan teman-teman semua ya. See you in the next podcast guys. Aku Aurel pamit undur diri. Aku Airin pamit undur diri. Ayo sadari dan cegah gangguan kesehatan mental pada remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Males. Ayo. Pertanyaan.